Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilapangkan rezekinya. Ya, bertemu lagi di vlog saya. Pada kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat susu kedelai yang enak dan tidak langu. Ya, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Langkah yang pertama adalah kita mengupas kulit arinya. Saya mengupasnya menggunakan mesin ya teman-teman di sini. Setelah kita kupas kulit arinya, kita saring. Kita pisahkan antara kulit ari dengan kedelainya dengan cara kita tuangkan air yang banyak. Nanti itu untuk kulit arinya itu pada ngambang ya teman-teman. Nah, setelah kita gosok-gosok pakai tangan seperti yang ada di video ini, nah kita tuang saja airnya. Nah, itu nanti untuk kulit arinya akan terbawa air yang kita tuang. Nah, langkah ini kita lakukan berulang-ulang sampai benar-benar kedelainya bersih. Nah, ini mempengaruhi dari aroma susu kedelainya, karena langu susu kedelai itu berasal dari kulit arinya. Jadi kalau kita kupas, kita pisah kulit ari dengan kedelainya, maka bau langu yang ada di susu kedelai akan hilang. Nah, setelah kita pastikan kedelainya sudah bersih, kita tiriskan, kita bilas dengan air bersih. Selanjutnya nanti kita proses penggilingan menggunakan mesin pemeras susu kedelai. Nah, ini langkah yang pertama yang kita lakukan, yaitu kita kupas kulit arinya. Nah, langkah yang selanjutnya agar susu kedelai yang kita hasilkan enak, nah, kita menggunakan mesin untuk proses penggilingannya. Jadi proses pemerasan susu kedelai ini kita gunakan mesin. Nah, itu rasanya dijamin enak. Nah, berbeda kalau kita menggunakan blender. Nah, itu hasilnya akan jauh berbeda. Dari kualitas dan kuantitas juga berbeda. Kalau kita menggunakan blender, nah, itu kan sistemnya dipotong. Kalau kita menggunakan mesin, nah itu sistemnya digiles digiling lah pokoknya. Jadi berbeda. Nah, untuk rasanya itu memang jauh berbeda. Dari segi kekentalan itu juga berbeda. Kalau menggunakan blender itu kurang kental. Nah, kalau menggunakan mesin itu akan kental. Nah, jadi kuantitasnya juga sangat berbeda. Kalau kita biasa 1 kilo itu 8 liter kalau menggunakan blender, tapi kalau menggunakan mesin jadi 10 liter. Nah, itu sudah kelihatan sekali. Ada trik ya, kalau kita menggunakan mesin. Nah, itu jadi setelah kita giling ini sekali, nah kita ampasnya kita giling lagi. Nah, ini adalah tips agar susu kedelainya itu lebih kental. Nah, sebelum kita giling, untuk ampasnya itu kita rubah setelannya. Jadi yang tadi awalnya itu setelan kita itu rapat, untuk menggiling yang kedua setelannya kita renggangkan. Nah, karena ini
sebenarnya tujuannya bukan untuk menggiling tapi untuk memeras. Jadi cuman untuk memeras saja, jadi prosesnya akan lebih cepat. Jadi ampasnya kita itu tambahin air saja. Nah ya kira-kira itu sudah encer. Nah kita aduk-aduk sampai merata. Nanti kita giling sekali lagi. Nah ini hasilnya pasti akan maksimal, karena kalau digiling 2 kali itu sarinya itu benar-benar keperas semua. Nah ini adalah tips ya teman-teman yang menggunakan mesin seperti ini. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal kita giling 2 kali. Untuk langkah ini kita itu menuangnya jangan terlalu banyak ya teman-teman, tapi pelan-pelan saja. Nah, biar itu nanti tidak luber dan tidak usah lagi dinyalakan untuk airnya. Nah ini kita lakukan sampai habis. Nah ini trik ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kalau enggak dilakukan 2 kali penggilingan itu biasanya hasilnya itu kurang kental dan kurang banyak. Nah tapi kalau dilakukan dengan cara 2 kali penggilingan, penyaringan seperti ini, itu hasilnya benar-benar maksimal. Dan ampasnya itu juga berbeda. Kalau sekali giling biasanya ampasnya itu masih agak kuning, tapi kalau udah 2 kali itu ampasnya itu udah putih ya, jadi berbeda. Nah langkah terakhir yang kita lakukan agar susu kedelai yang kita hasilkan itu enak dan tidak berbau langu, yaitu proses pemasakan. Nah, kita tambahkan pandan secukupnya ya teman-teman di sini. Nah, diusahakan pandannya itu yang masih segar. Nah ini adalah langkah penting ya teman-teman, biar susu kedelainya itu tidak langu dan enak. Nah ini adalah langkah yang terakhir, yaitu proses pemasakan. Nah, dan jangan lupa dalam proses memasak ini apinya itu tidak boleh terlalu besar. Nah, tapi kita gunakan api yang sedang saja. Nah itu nanti untuk hasil susu kedelainya dijamin enak ya. Karena kalau memasaknya itu pakai api besar maka akan cepat matang tapi rasanya kurang enak, dan biasanya itu baunya itu berbeda antara masak yang cepat dengan memasak dengan api yang sedang. Nah itu ya teman-teman untuk tips atau trik bagaimana kita membuat susu kedelai yang enak. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu bagi teman-teman yang ingin membuat susu kedelai. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekian saja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.